Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia yaitu proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Proses pencernaan makanan pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu proses pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis yaitu pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu jenis-jenis organ dan fungsinya. Nah, jenis-jenis organnya yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Organ yang pertama yaitu mulut. Fungsi utama mulut adalah menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi kecil. Yang kedua ada kerongkongan. Fungsi utama kerongkongan adalah memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Yang ketiga ada lambung. Fungsi utama lambung adalah untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Yang keempat ada usus halus. Fungsi utama usus halus adalah menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Yang kelima ada usus besar. Fungsi utama usus besar adalah penyerapan air dan pembentukan feses. Dan yang terakhir ada anus. Fungsi utama anus adalah pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Selanjutnya yaitu cara kerja organ dan fungsinya. Pertama-tama, makanan masuk melalui mulut, kemudian makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam ketenggorokan terjadi gerakan peristaltik yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Kemudian menuju ke lambung. Lambung adalah bagian dari organ pencerna manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, kemudian makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, fungsinya apa saja ya? Usus 12 jari atau disebut duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut, yaitu enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh HEPI dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Selanjutnya,
usus kosong atau jejunum. Terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari makanan. Kemudian, makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi, makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Nah, selanjutnya organ yang terakhir yaitu yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Selanjutnya adalah gangguan-gangguan dan cara mengatasi. Gangguan pencernaan akan menyebabkan beberapa penyakit seperti mah, kolera, diare, dan lain-lain. Nah, dari penyakit tersebut, apa sih penyebab gangguan sistem pencernaan? Silakan simak ya. Yang pertama, makan tidak teratur. Makan tidak teratur bisa menyebabkan gangguan sistem pencernaan. Menunda makan juga makan terlalu kenyang dapat menyebabkan dan memicu gangguan sistem pencernaan. Maka dari itu, teman-teman makan 3 kali sehari ya, yaitu makan pagi, siang, dan malam. Yang kedua adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman. Makanan yang mengandung kuman dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan. Maka dari itu, teman-teman jangan lupa ya untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Dan juga pastikan makanan yang dikonsumsi itu bersih dan sehat. Yang ketiga adalah kebiasaan buruk menunda buang air besar. Nah, hayo siapa di sini yang sering menunda buang air besar? Kebiasaan ini tidak baik loh teman-teman. Jadi kalau sudah kebelet langsung saja pergi ke toilet. Yang keempat yaitu kurang mengkonsumsi makanan berserat. Contoh makanan berserat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Makanan berserat ini bisa menyerap air sehingga bisa lebih lancar dalam buang air besar. Maka dari itu, ayo perbanyak makan buah dan sayur-sayuran ya. Yang terakhir ada banyak pikiran atau stres. Banyak pikiran atau stres juga bisa menyebabkan sistem pencernaan terganggu, kekurangan nafsu makan, dan proses pencernaan melambat. Maka dari itu, jika teman-teman mengalami kesulitan, cobalah menyelesaikannya dengan bantuan orang dewasa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.